Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Pada kesempatan kali ini, biologi edukasi akan membahas mengenai siklus hidup dari Bryophyta atau kadang dinamakan sebagai metagenesis dari Bryophyta. Di sini ada dua buah skema atau gambar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini sama, nanti akan saya jelaskan. Nah, gambar yang akan sering keluar itu biasanya adalah gambar yang skema yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kanan biasanya jarang keluar. Nah, dari metagenesis Bryophyta ini nanti diawali dengan spora ini. Kalau di sini berarti posisinya di sini nih. Ini nomor 1 ya, posisinya di sini nih. Di mana nanti spora ini dia ada istilah N ini ya. N, 2N. Jadi nanti ada istilah N. N itu nama lainnya adalah haploid. Haploid. Kemudian ada 2N atau diploid. Haploid dan diploid, jika dia haploid berarti nanti jumlah kromosom. Jadi kromosomnya. Jadi di inti sel itu ada yang namanya kromosom, itu jumlahnya kromosomnya setengah dari totalnya, dari total induknya ya. Jadi dia hanya memiliki setengah saja. Sedangkan diploid ini adalah memiliki kromosom full atau dia nanti berpasangan. Nah, seperti ini. Jadi setengah ditambah setengah jadinya 1, namanya diploid. Dan N itu haploid, kromosomnya setengah dari totalnya. Di N ini sporanya adalah bersifat haploid, kemudian dia akan berkembang menjadi yang namanya protonema. Kalau pada gambar ini adalah protonemanya. Nomor 2 ya. Nah, di protonema ini nanti mulai terbentuk rhizoid sama daun-daunnya, kemudian tumbuhlah menjadi yang namanya gametofit lengkap ini. Jadi di sini ada tumbuhan lemot, kadang nanti istilahnya bukan gametofit, tapi pakainya adalah lumut seperti itu atau Bryophyta. Lumut dewasa. Nah, seperti ini. Ini juga posisinya adalah haploid. Posisi nomor 3 ya di sini. Berarti yang di bagian ini. Setelah terbentuk yang namanya gametofit, maka nanti di ujung dari struktur yang menyerupai daun ini akan ada 2 buah organ reproduksi yang dinamakan dengan archegonium dan antheridium. Archegonium itu adalah yang organ reproduksi untuk yang betina. Kemudian antheridium adalah untuk yang jantan. Kalau pada gambar ini berarti di sini nanti ada bagian antheridium dan nanti ada bagian yang namanya archegonium. Tapi di sini tidak digambarkan ya, ini archegoniumnya. Di bagian bawah, archegonium. Nah, archegonium ini nanti akan menghasilkan sel telur atau istilahnya ovum. Sedangkan pada antheridium akan menghasilkan spermatozoid. Nah, archegonium dan antheridium atau sel telur sama sel ovum ini dia masih bersifat N atau haploid. Ketika ini terjadi proses fertilisasi, namanya fertilisasi atau pembuahan, maka akan terbentuk zigot ini. Nah, mulai dari zigot ini, dia akan menghasilkan sel yang bersifat diploid, penggabungan antara N sama N, sehingga totalnya nanti 2N seperti itu. Nah, kalau di sini berarti proses pembentukan zigot ada di bagian dalam dari archegonium. Jadi, spermatozoid ini nanti dia akan masuk ke sini, ke bagian dalam dari archegonium, dan akan bertemu ovum di bagian dalam ini membentuk yang namanya zigot. Ketika sudah terbentuk zigot, maka akan terbentuk fase yang namanya sporofit ini atau sporogonium. Nanti di soal ada yang sporofit dulu baru sporogonium, ada yang digabung seperti ini, ada yang langsung memakai sporogonium. Jadi sama aja. Nah, dari perkembangan sporogonium ini maka nanti akan terbentuk yang namanya sporangium ini. Jadi ini perkembangan dari sporofitnya. Ini ya, posisi ini sporofit. Nanti akan terbentuk
sporangium. Nah, ini adalah sporangiumnya. Nah, dari sporangium ini nanti akan terbentuklah yang namanya spora. Kembali lagi ke siklus yang atas ini. Ini nomor 1 ini ya, spora. Jadi itu adalah prosesnya seperti itu. Ingat, nanti di soal pilihan ganda biasanya akan keluar gambar ini, disuruh untuk pertama, biasanya nanti yang akan sering keluar adalah melengkapi. Biasanya ada gambar ini, kemudian disuruh melengkapi. Yang kedua adalah disuruh untuk mengurutkan. Ada pilihan ini, kemudian disuruh mengurutkan awal sampai akhir, berarti dari spora sampai sporangium ini seperti apa. Nanti akan yang sering keluar. Kemudian yang berikutnya adalah terkait N atau 2N. Nanti disuruh untuk menunjukkan mana yang N, mana yang 2N. Jadi 2N itu mulai dari zigot ini ya, di bawah ini, mulai dari zigot sampai sporangium. Sedangkan yang N itu mulai dari spora sampai spermatozoid ini. Ini adalah N. Nah, dari sini maka nanti akan muncul istilah sporofit sama gametofit. Ini nanti ada istilah sporofit, kemudian ada istilah gametofit. Kalau di dalam siklus ini, maka ini bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Yaitu dimulai dari posisi ini. Saya buat biru saja. Nah, mulai dari sini. Yang bawah, ini adalah fase yang dinamakan dengan sporofit. Kemudian yang atas, ini, bagian atas ini, dinamakan dengan fase gametofit. Nah, pada fase sporofit ini, dia bersifat 2N, sedangkan pada gametofit adalah bersifat N. Jadi kalau pada gambar ini, maka yang 2N ini adalah fase sporofitnya. Jadi 2N, 2N, 2N ini adalah fase sporofit. Di sini ini adalah sporofit. Kemudian yang atas dari spora ini sampai sel telur ini adalah fase gametofit. Kadang nanti akan keluar di sini mana yang fase sporofit, mana yang fase gametofit. Kemudian sporofit itu adalah fase pendek. Jadi pada sporofit ini adalah memiliki fase pendek. Sedangkan pada gametofit ini adalah memiliki fase lama. Ini perlu diingat-ingat karena nanti biasanya akan keluar pada sporofit itu fasenya dia pendek atau lama, kemudian pada gametofit itu dia fasenya lama atau pendek. Fase lama berarti dia akan terlihat terus-menerus, maka dari itu di bagian sini pada fase gametofit itu mesti akan terlihat. Kalau kalian amati pada tumbuhan lumut akan terlihat bentuk yang seperti ini kan. Sedangkan pada fase sporofit itu yang ditonjolkan adalah bagian atas ini. Nah, bagian atas ini adalah fase sporofitnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika membahas mengenai metagenesis dari Bryophyta. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti dapat ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.